Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pengelolaan kas, khususnya untuk siswa-siswi kelas 11 perbankan dan keuangan mikro. Nah, pengelolaan kas adalah mata pelajaran wajib yang ada di kelas 11 untuk semester 1 dan semester 2. Perkenalkan, saya Rahmat Syapril dari SMK Negeri 1 Ketapang. Yang akan kita bahas pertama adalah sumber dokumen kas kecil. Jadi kita akan membahas apa saja dokumen dari kas kecil. Pengertian menurut Sumarso 2004-320, pengertian kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Biasanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, ya. Jadi ingat, pengeluaran itu jumlahnya tidak besar. Kemudian pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh bank atau dengan cek. Ini pengertian sumber dokumen kas kecil menurut Sumarso. Berikutnya menurut Jaki Bariduan 1988, pengertian kas kecil adalah dana kas kecil merupakan uang kas yang fungsinya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, jadi kas kecil menurut Jaki adalah pengeluaran yang nominalnya kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Yang berikutnya menurut Henry Shimamura, kas kecil menurut Henry Shimamura adalah dana kas yang dipakai untuk membayar pengeluaran yang nilainya relatif kecil. Nah, jadi ini kurang lebih sama dari ketiga pendapat tersebut. Dari ketiga definisi tersebut, ya, dapat kita simpulkan bahwa kas kecil adalah dana perusahaan yang sudah dikhususkan dan sudah disediakan dari perusahaan untuk membayar biaya operasional dan perlu dilakukan pembayaran dengan jumlah yang relatif kecil. Nah, sehingga tidak ekonomis jika dibayar dengan cek ataupun dengan giro. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan kas kecil. Jadi tidak hanya membahas pengertian, kita juga membahas apa sih kegunaan kas kecil itu. Apalagi saat ini kita belajar di jurusan perbankan dan keuangan mikro. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Nah, tujuan yang pertama ini adalah untuk menangani masalah pembiayaan, perlengkapan atau perbekalan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena biasanya biaya yang terkait perbekalan usaha relatif lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang lainnya. Jadi seperti itu. Yang kedua, mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Nah, dengan adanya pencatatan petty cash. Nah, petty cash ini adalah istilah
asing ya, istilah kerennya dari kas kecil. Dengan adanya pembayaran petty cash, tentu kesalahan alokasi pembayaran tidak akan terjadi. Tidak mungkin perusahaan membayar mahal pada biaya transaksi yang kecil, atau sebaliknya. Karena semuanya terpetakan di dalam pembukuan yang berbeda. Artinya, jika dalam pembayaran biaya yang kecil, tentu datanya berada di data kas kecil. Sedangkan jika ingin membayar biaya kebutuhan perusahaan yang besar, tentu datanya harus dilihat di pembukuan yang besar. Nah, ini adalah alokasi pembayaran. Jadi kalau untuk kas kecil, alokasinya diambil dari pembukuan yang kecil. Untuk pembayaran yang besar diambil dari alokasi pencatatan yang besar. Kemudian yang berikutnya mempermudah akuntan mencatat keuangan. Nah, tugas seorang akuntan sangat berat. Salah satunya harus membuat laporan keuangan untuk periode tertentu. Bisa mingguan, ya, misalkan bulanan, semesteran, tahunan, dan berapapun sesuai yang diinginkan. Maka dari itu, seorang akuntan harus memiliki kemampuan menganalisis keuangan yang mumpuni serta ketelitian yang akurat. Nah, akuntan memang harus mempunyai ilmu, ya, punya kemampuan, punya skill untuk menganalisis keuangan. Dengan adanya pembukuan kas kecil atau petty cash, tentu kerja akuntan menjadi lebih mudah. Nah, karena tadi sudah dipisahkan untuk kas yang besar dan kas yang kecil. Berikutnya kita ke C, proses administrasi kas kecil. Jadi dalam laporan keuangan, kas kecil atau petty cash ini merupakan akun yang khusus digunakan untuk mencatat keperluan transaksi kecil dan rutin. Jadi ingat, kecil dan rutin. Adapun karakteristik kas kecil meliputi yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari nominal tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen. Setiap perusahaan menetapkan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, misalkan perusahaan membatasi dengan nilai 10 juta. Berarti tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 10 juta. Kemudian digunakan untuk mendanai transaksi yang rutin setiap harinya. Misalkan untuk pembelian perlengkapan, pembayaran listrik bulanan, dan sebagainya. Kemudian disimpan di petty cash box. Jadi setiap petugas kas kecil mereka memiliki petty cash box atau kotak uang. Ada kotak uang sendiri. Kemudian yang terakhir ditangani oleh kasir kas kecil. Kemudian yang D, prosedur pengelolaan dana kas kecil. Nah, dana kas kecil ini diproses dengan dua sistem. Yang pertama, kita akan membahas sistem dana tetap. Apa itu sistem dana tetap? Nah, coba kalian perhatikan modul yang ada. Sistem dana
tetap merupakan sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil. Saldo rekening dana kas kecil di dalam buku besar tidak berubah sesuai pengeluaran yang dilakukan. Pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal, akan tetapi semua bukti pengeluaran dana kas kecil direkap untuk dasar pengisian dana kas kecil kembali. Jadi setiap dana yang dikeluarkan itu tidak dijurnal ke dalam jurnal harian, tetapi akan direkap terlebih dahulu untuk pengisian dana kembali. Dengan demikian, jurnal pengeluaran kas perusahaan tetap dapat direkonsiliasikan dengan rekening koran bank. Nah, dalam metode dana tetap ini, pemegang kas kecil tidak melakukan pembukuan, tetapi agar dapat mengetahui saldo dan kas kecil, pengelolanya membuat catatan yang bersifat intern atau yang bersifat pribadi untuk dirinya sendiri. Jika sewaktu-waktu diperlukan, mereka sudah memiliki data untuk pelaporan. Nah, untuk prosedur yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Kalau sebelumnya dana tetap, ini adalah dana tidak tetap. Dalam metode ini, saldo rekening pada dana kas kecil buku besar selalu berubah-ubah sesuai dengan pengisian dan pengeluaran dana kas kecil. Jadi dia berubah, tidak tetap. Pada metode ini, semua pengeluaran di jurnal dan pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sama dengan jumlah dana kas kecil yang dikeluarkan. Nah, jika dana tetap itu, misalkan dana yang keluar 5 juta, pengisian harus 5 juta. Kalau untuk dana tidak tetap, misalkan pengeluaran 5 juta, boleh diisi lebih dari 5 juta, 6 juta, atau 7 juta. Nah, nanti contohnya terlampir ya. Bisa kalian lihat di modul. Pada halaman berikutnya itu sudah Bapak lampirkan. Kemudian dalam pemeriksaan dana kas kecil terkadang sering terjadi kesalahan pencatatan antara fisik dengan kasnya. Jadi ada beberapa sebab, di antaranya yang pertama adalah kesalahan pencatatan. Nah, ini sering terjadi. Misalkan pengeluaran 50.000 tertulisnya 500.000. Atau sebaliknya, pengeluaran 500.000 tercatat 50.000. Kemudian adanya pembayaran yang dibulatkan ke atas atau ke bawah. Kadang-kadang ada pembayaran yang sering dibulatkan. Misalkan 5.990. Nah, kita jadikan 6.000. Atau kita jadikan ke bawahnya, atau kita jadikan 5.900. Nah, ini sering menyebabkan selisih. Kemudian adanya uang palsu. Jadi uang palsu akan mengurangi fisik dari kas kecil. Kemudian kehilangan akibat kesalahan pada saat melakukan data transaksi. Kadang kita kehilangan catatan, kehilangan nota, kehilangan bukti dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi perhitungan uang secara fisik dan sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya ya. Boleh sambil dicatat apa yang sudah Bapak jelaskan, sambil dilihat juga modul yang sudah dibagikan. Kemudian ada beberapa istilah di dalam perhitungan kas kecil. Nah, yang pertama, cash over X, yaitu merupakan perhitungan secara fisik dana kas kecil
yang lebih besar daripada yang dicatat di buku kas kecil. Jadi kalau dananya fisiknya lebih kecil daripada yang dicatat, itu kasnya overage, jadi kelebihan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cash shortage, adalah perhitungan secara fisik dana kas kecil lebih sedikit dibandingkan oleh pencatatan pada buku kas kecil. Nah, jadi ini bisa kalian pahami, kalau dananya fisiknya lebih di tangan itu disebutnya apa, kalau kurangnya di tangan di fisik itu disebutnya apa. Bisa kalian baca, kalian lihat, kalian diskusikan bersama teman. Oke, sekian presentasinya. Terima kasih. Nah, jadi silahkan diskusikan apa-apa yang tidak jelas, bisa ditanyakan kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.